Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham brand yang minggu ini kembali diakumulasi Bapak Prajogo. Dan di video ini coba menganalisa satu emiten yang terpantau bulan September ini masih terus diakumulasi saham BlackRock dan cara pergerakan saat ini masih bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry lagi? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Rentetan Aksi Belik BlackRock di Saham SMRA. Jadi jika kita baca artikel pemberitaan ini, BlackRock terpantau mengakumulasi saham SMRA tepat setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya. Jadi jika kita baca lebih lanjut, sehari setelah pemangkasan suku bunga atau pada tanggal 19 September, BlackRock mulai rentetan aksi pembelian saham SMRA sampai perdagangan Senin tanggal 30 September. Jadi selama bulan September ini BlackRock masih terus masuk akumulasi. Dan saat ini BlackRock merupakan peringkat ke-6 daftar pengoleksi saham SMRA. Posisi ini berada di bawah Vanguard Group dan Norges Bank. Di sisi lain, target saham SMRA mengalami kenaikan di tengah kinerja positif keuangan pada semester 1 tahun 2024 dan menguatnya indikasi pencatatan saham perdana atau IPO dari anak usaha. Jadi memang untuk laporan keuangan SMRA masih tercatat mencetak laba bersih yang naik 70% di semester 1 tahun 2024. Selain laba bersih, pendapatan juga tumbuh 89,56%. Dan sekarang kita lihat cara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini memang SMRA mulai sideways karena memang masih belum terkonfirmasi break harga 700. Dan walaupun sempat candle ditutup di atas 700 tapi cara pergerakan ini belum terkonfirmasi break, tapi untuk tren jangka menengah SMRA masih oke. Jadi secara bersih break garis EMA 50 150 bisa kita lihat SMRA secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah saat ini. Dan jika kita perhatikan hari Jumat, SMRA memang ditutup bertahan di 685 dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di 680. Dan di bawahnya jika kita lihat ada support lebih kuat lagi di sekitar 660. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham SMRA di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 karena belum ada tanda-tanda patah tren. Dan untuk teman-teman ingin coba entry pun menurut saya ini masih menarik untuk coba dipantau. Karena bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan hari Jumat ini memang masih ada distribusi. Satu minggu terakhir asing mulai keluar, tapi di broker summary terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi secara tren masih oke, masih ada akumulasi. Saat ini masih berada di sekitar support 680. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, bisa masih coba pantau minggu depan untuk saham SMRA, bisa coba tunggu di sekitar range harga 660 sampai 680 untuk target entry-nya. Dan target take profit jangka pendek saat ini tetap di sekitar 700 sampai 740 untuk target swing atau target trading jangka pendek terdekatnya. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah seperti biasa, bisa hold saya terus selama garis EMA 50 tidak terlewati karena saat ini garis EMA 50 terus bergerak naik. Jadi kedepannya apabila masih terus naik ada potensi garis EMA 50 akan berada sekitar 650 sampai 660. Dan sekarang kita lihat teman-teman di satu sektor yang sama cara pergerakan saat ini mulai melemah. Jadi beda dengan SMRA walaupun melemah secara tren masih oke. Untuk CTRA bisa kita lihat sebelumnya juga uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150 terus bergerak naik beberapa kali mencoba untuk melewati zona 1380 sampai 1400 gagal. Satu minggu ini CTRA turun main dalam. Bisa kita lihat hari Jumat masih turun 3% lebih ke 1300. Jadi saat ini berada tepat di support 1300 dan garis EMA 50 di sekitar 1305. Ya, apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, memang masih bisa di hold selama 1300 tidak tembus. Tapi jika terpantau minggu depan ternyata CTRA terkonfirmasi break garis EMA 50, maka cara pergerakan ada potensi CTRA untuk mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan ada potensi untuk kembali turun menuju target berikutnya support berikutnya sekitar 1250 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1240. Dan untuk CTRA bisa kita perhatikan menariknya asing masih terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk yang ingin coba pantau masih bisa coba pantau menurut saya karena secara teknikal 1300 belum terkonfirmasi break, garis EMA 50 masih belum terkonfirmasi. Karena selalu saya jelaskan apabila kita screening saya pribadi sukanya untuk pantau saham yang masih berada di sekitar support EMA 50 atau 150. Apabila CTRA minggu depan masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk swing dengan target jangka pendek di 1350. Sama target lebih jauh tetap di sekitar zona 1380 sampai 1400.
Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah masih tetap bisa di hold selama 1300 tidak tembus. Tapi apabila ternyata lanjut turun, pertimbangkan untuk take profit dan tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saham P1 juga bisa kita lihat sempat mendekati atau mencapai harga 530, tapi setelah mencapai target ini P1 masih gagal break. Beberapa hari kemudian bisa kita lihat P1 kembali turun dan saat ini malah berada di bawah harga 500. Jadi memang 500 belum terkonfirmasi break sebagai support untuk P1, tapi karena candle hari Jumat lumayan solid, tidak ada shadow, dan saat ini juga lebih dekat dengan garis EMA 50 di sekitar 482 sampai support berikutnya 480. Saya lihat P1 masih ada potensi minggu depan untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Dan bisa kita perhatikan untuk P1 pada perdagangan hari Jumat, bisa kita perhatikan asing melakukan distribusi, tapi distribusi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi di broker saham ini juga terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk P1 juga apabila teman-teman saat ini sudah dapat di harga bawah, masih bisa di hold selama 480 tidak tembus. Dan untuk yang ingin coba entry pun menurut saya ini menarik untuk coba dipantau di sekitar 480 minggu depan. Jadi wait and see dulu sekitar 480. Apabila P1 mendekati atau mengetes target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk entry. Kan secara pergerakan juga ini belum ada tanda-tanda patah tren selama P1 tidak turun bawah garis EMA 50. Jadi masih bisa entry di sekitar harga 480, bisa hold terus selama target ini tidak terlewati dengan target swing jangka pendek di 500 atau target jangka menengah di sekitar 530 kembali. Selanjutnya saham ASRI juga bisa kita perhatikan cara pergerakan juga sebelumnya bergerak sangat tren, kenaikan sangat tinggi. Tapi dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat setelah gagal break 260, ASRI turun sangat dalam saat ini. Dan dalam 2 minggu turun lumayan dalam dari sekitar 250, saat ini di sekitar 210. Ya, saat ini masih mencoba untuk bertahan di 210, tapi menurut support lebih kuat saat ini di 200 karena masih merupakan support psikologis plus tepat di garis EMA 50. Dan untuk saham ASRI jika kita lihat penurunan ini malah terpantau ada sedikit akumulasi, tapi asing terpantau masih keluar dari saham ASRI ini. Jadi untuk ASRI menurut saya lebih oke apabila ingin coba buy on support atau buy on weakness itu adalah tunggu kembali di 200 yang merupakan support lebih kuat ya. Jadi wait and see minggu depan apabila ASRI kembali lanjut turun mendekati atau mengetes 200 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar 200 nih. Dan target swing atau target take profit jangka pendek menurut saya masih ada potensi ke 220 sampai 230 apabila terkonfirmasi masih bisa bertahan dari rebound dari harga 200. Dan untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa hold terus menurut saya selama 200 tidak tembus untuk saham ASRI. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.